Hari Santri Nasional dengan tema Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan, Selasa 22 Oktober 2024, bertempat di halaman Madrasah Ibtidaiyah Miftahus Sholah, Balong Mojopuri, Mojokerto. Persiapan, masing-masing pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Seluruhnya siap, gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan negara itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan resolusi jihad. Resolusi Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-wakil daerah, konsul-konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa dan Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang satu, bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Dua, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat satu, bahwa oleh pihak Belanda, Hindia, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. Dua, bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. Tiga, bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. Empat, bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan satu, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. Dua, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Pembacaan ikrar santri diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan negara kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. 5. Pantang menyerah dan putus asa, serta akan berdiri di depan melawan semua pihak yang ideologinya bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama, serta merongrong Pancasila. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap Bapak Ibu Dewan Guru MI Miftahus Shalah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 MI Miftahus Shalah yang sangat kami banggakan, kami sayangi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayahnya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta upacara, dari anak-anak, siswa-siswi MI Miftahul Sholah, sekaligus dumateng petugas semuanya, Bapak Ibu Dewan Guru ikut andil. Alhamdulillah nggih berjalan lancar, cuman ada sedikit kendala memang di luar ngapa nggih antisipasi kita, masalah kendala mic yang sudah dipersiapkan ternyata ada kendala sedikit ya, alhamdulillah. Selanjutnya bagi anak-anak yang sekiranya merasa agak kurang enak badan, cepet-cepet untuk ke belakang ke ruang UKS sebelum semaput pingsan. Loh, anak kelas 1 utamanya mohon tenang ya. Alhamdulillah untuk pagi hari ini tidak seperti kemarin. Kemarin itu saat pada jam-jam ini panas, alhamdulillah ini berkat rahmat Allah pada hari santri ini agak redup-redup sedikit. Patut kita syukuri, cuaca mendukung sekali, beda dengan yang paduan suara, enak ya. Iya, alhamdulillah, tapi kurang sehat, enggak berkeringat. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Dewan Guru, sekarang kita memperingati Hari Santri. Sudah dibacakan mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan resolusi jihad sekaligus ikrar santri. Semuanya adalah kita flashback ke belakang, kita menengok ke belakang ada apa tanggal 22 Oktober sampai dengan puncaknya adalah nanti tanggal 10 November. Ini puncak daripada nanti diadakan resolusi jihad, panggilan untuk sesuai kalian apa tadi di dalam resolusi jihad, panggilan untuk mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan bangsa Indonesia. Perlu diketahui bahwa Indonesia lahir atau merdeka lu gak nyaut, tanggal 17 Agustus
1945. Ini baru lahir. Sebelumnya Bu, ya sudah ada detik-detik embrio lahir. Tapi karena kurang adanya persatuan dan kesatuan, perjuangan di seluruh bangsa Indonesia itu secara daerah ke daerah, mulai dari perjuangan kerajaan pada waktu niku, mulai dari kerajaan Demak, Mataram, kemudian diteruskan keraton yang ada di perpecahan antara Mataram, kerajaan Mataram menjadi Jogja dan Surakarta. Nah di situ terus terjadi perjuangan, diantaranya yang dipelopori oleh Pangeran Diponegoro. Itu daerah-daerah, di daerah Aceh ada perjuangan yang dipimpin oleh Tengku Umar. Di Minangkabau ada Imam Bonjol. Di Maluku ada Pati. Wah, gak dibaca di pajangan-pajangan itu. Semuanya itu pahlawan-pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baru alhamdulillah berkat rahmat Allah tanggal 17 Agustus karena persatuan dan kesatuan, maka diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi jelang beberapa bulan Oktober seperti sekarang ini, yang asalnya kita itu dijajah oleh kompeni Belanda dan sekutunya, mereka tidak menerima kedaulatan negara Republik Indonesia, sehingga kepingin kembali lagi untuk menjajah Indonesia. Jelang berapa bulan, akhirnya semua pihak ini berupaya bagaimana caranya untuk mempertahankan Indonesia. Tadi disebutkan kenapa kok Jawa Timur dan Madura, Jawa dan Madura, karena pada waktu itu tentara nikah, sekutu Inggris, Belanda dan Wadyabolone sekutune untuk kembali ke Indonesia lewat jalur Jawa Timur, sehingga para ulama, para pejuang ini untuk merundingkan bagaimana caranya untuk melawan sekutu yang notabene membawa perlengkapan yang super canggih. Ada pesawat terbang, ada bom meriam, kapal, tank. Sedangkan Indonesia baru lahir, tidak punya apa-apa, senjata saja ini hasil rampasan dari tentara Jepang. Bagaimana caranya mengalahkan sekutu? Akhirnya ada panggilan jihad, makanya di sini muncul ada resolusi jihad. Di situ disebutkan
jarak dari 94 daripada pos pusat daripada Surabaya ini diwajibkan dengan fardu ain untuk ikut jihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di luar itu adalah fardu kifayah. Akhirnya dipompa sedemikian rupa siapa yang nanti di dalam memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan kok gugur, maka dianggap gugurnya adalah mati syahid, gugur di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan agama Islam, karena sekutu adalah membawa misi agama. Nah ini harus kita camkan, kita sebagai generasi penerus para pejuang kemerdekaan Indonesia. Lah bagi kita bagaimana perjuangan kita? Perjuangan kita adalah melawan kebodohan. Ini kita dijajah dengan kebodohan, makanya harus sregep, rajin belajar, jangan sampai kita ditipu oleh penjajah zaman modern. Apa penjajah zaman modern? TikTokan, HP-an. Kalau kita mengambil hal-hal yang positif gak masalah. Itu penjajah. Supaya apa? Supaya melemahkan kita di dalam kita menuntut ilmu, supaya tidak ada semangat lagi wis mainan terus. Ini bentuk penjajah modern. Makanya anak-anakku sekalian, mohon kita punya cita-cita yang luhur untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umat nantinya ke depan. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sekiranya ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan lagu Mars Subhanul Waton dan Mars Hari Santri diikuti oleh semua peserta upacara. Inna tu alal watan
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, al-barrul jawadul karim. Ya Allah yang maha pengasih, pada kesempatan ini kami memperingati Santri Nasional 2024. Kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami hari ini, karena sesungguhnya nikmat, ridha dan rahmat-Mu-lah yang membuat hidup kami berarti. Ya Allah yang maha penyayang, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada orang tua kami, kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan tanah air kami. Kami mohon kepadamu untuk senantiasa menjadikan para pahlawan dan pejuang resolusi jihad berada dalam tempat terbaik di sisi-Mu. Ya Allah yang maha mengetahui, kami senantiasa berdoa kepadamu agar Engkau membimbing kami, para santri sebagai generasi penerus bangsa, untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang lebih baik, sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikan juga kesabaran, kesehatan, kekuatan dan kehidupan yang berkah bagi guru-guru kami tercinta. Ya Allah yang maha mempersatukan, kuatkanlah persatuan di antara kami, dan jangan Engkau biarkan ada setitik pun perpecahan di antara kami santri, ulama dan bangsa Indonesia seluruhnya. Kami ingin persatuan ini akan menjadi jalan ibadah bagi kami untuk beribadah dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Siap bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan.